Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna fahabliya wa hab iman wal hikmah wa bil rizqi razaq kulli musahilan wa bil rizqi fatiha ya fatahit lil huda la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pertama, mari seraya kita mengucapkan syukur segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga di malam yang penuh rahmat dan berkah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir di masjid yang kita banggakan dalam rangka menjalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah serta melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan salat fardu maghrib. Insyaallah kita lanjutkan dengan fardu isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kepada kita kekasih Allah, Habibullah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Selawat mengiringkan salam, mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa maulana Muhammad. Dengan memperbanyak ucapan salawat, kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak, Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini, bagaimanapun bentuk kita, bagaimanapun keadaan kita, kita menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berkah, rezeki yang halalan thayyibah, yang mana rezeki tersebut apabila kita nikmati, kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan malam yang penuh rahmat dan berkah ini, sebelum saya melanjutkan tausiah saya akan mencoba menyampaikan sebuah cerita, yang mana cerita ini adalah cerita yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Saat sekarang ini musim penghujan. Kalau yang namanya hitungan dulu, waktu kita masih sekolah, duduk di bangku pendidikan, kalau yang namanya sudah dimulai dari bulan September, Oktober, November, Desember, ember akan penuh nubel. Maka itulah yang disebut dengan musim penghujan. Dan pada musim penghujan biasanya terjadi musim buah-buahan. Yang sering musim pada musim penghujan yaitu yang sering muncul buah yang namanya buah jambu. Buah jambu saat sekarang ini musim
kita ingin memperoleh jambu tersebut sampai ke tangan kita dalam keadaan utuh dan bisa kita nikmati, kita santap dengan menyantapnya dalam keadaan menikmati makanan dalam keadaan kuat. Maka usaha kita untuk mendapatkan jambu tersebut bermacam-macam cara. Ada kita caranya menjuluk nama rumah, menjuluk. Kalau yang rumah menjuluk. Kadang-kadang pepaya, potek, dijuluk. Nah, supaya jangan jatuh ke bawah. Kalau sudah jatuh ke bawah, maka akan terjadi dua hal. Mana dua hal? Bisa untuk dinikmati oleh kita dan bisa dinikmati oleh makhluk yang lain. Mana artinya? Kalau jatuh dalam keadaan baik kita nikmati. Kalau jatuh dalam keadaan rusak, maka yang menikmatinya adalah makhluk Allah yang lain yang disebut dengan hewan. Maka usaha kita adalah kita dulu. Setelah kita dulu, kemudian jatuh bisa kita nikmati, kita tampung. Setelah kita tampung dan nikmati, maka kita akan menikmatinya dalam keadaan barokah. Kisah yang saya sampaikan ini, situasi saat sekarang ini, kita tidak bisa hanya berpasrah saja. Ini banyak saya perhatikan di dalam kehidupan, bahwasanya hidup itu hanya berpasrah saja. Allah barangkali akan memberikan rezeki kepada kita, tapi tidak pernah berbuat, hanya duduk menanti. Nah, maka supaya rezeki kita itu kita peroleh dalam keadaan diridhoi oleh Allah berkah, maka usaha yang harus kita lakukan adalah pertama, kita sambut usaha rezeki kita dengan cara bukan lain adalah menunaikan ibadah kepada Allah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kunci keberhasilan seseorang, kunci kesuksesan seseorang adalah dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya bagus, sholatnya tepat waktu, insya Allah orang itu di dalam bekerja disiplin dan tepat waktu. Tapi kalau sholatnya, misal sholat subuhnya sekarang masuk subuh katakan jam 5. Terkadang kita bangun pukul 6, sholat subuh kita pukul 6, maka kita menyambut rezeki sudah mulai terbitnya matahari. Maka untuk menyambut rezeki itu tidak bukan lain, mari kita ramaikan masjid kita tunaikan yang namanya sholat subuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man sholat subha fahuwa fi zimmatillah." Barang siapa yang bersolat subuh sebelum melakukan aktivitas atau menyambut pekerjaannya, maka ia akan mendapatkan perlindungan Allah. Maka apapun namanya, supaya kita mendapatkan perlindungan Allah, tidak bukan lain kita awali kegiatan kita melakukan sholat. Terkadang muazzin mengumandangkan perintah ataupun mengumandangkan azannya, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Kebanyakan di antara kita, kalau yang namanya sholat subuh, makmum dan imamnya saya
Artinya terkadang di masjid-masjid di luar sana cukup 2, imam 1, makmum 1. Maka ironis kita, sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, setiap ada permasalahan, setiap ada persoalan, senantiasa bermunajat, bermohon kepada Allah, dan jangan pernah meninggalkan rumah Allah. Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa taqulullahu liman kana fil masjid baituhu birruhi war rahmati wal jawari ala syirrati ila ridwanillahi ilal jannah. Masjid itu adalah rumah tiap-tiap orang yang bertakwa. Allah akan menjamin orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya ketentraman, rahmat, dan selamat dari menjalankan pekerjaan yang baik menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini barangkali saat saya menyampaikan tausiah terdahulu, seperti apapun keadaan kita, seperti apapun kondisi kita saat sekarang ini, jangan pernah meninggalkan masjid. Ini satu pesan saya. Yang kedua, seperti apapun kondisi dan keadaan kita, usahakan jangan pernah kita menjalankan salat. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu